Kalau kemarin Gibran tidak diakomodir oleh putusan MK, dugaan saya Pak Prabowo akan ambil Ibu Iriana jadi wakilnya. Oke, berarti kalau selama ini yang didorong oleh Pak Jokowi itu adalah kita mendukung pemerintahan ini berjalan 2 periode. Artinya apa? Yang diinginkan oleh Pak Jokowi adalah Capres dan Cawapres 2029 nanti tetap Prabowo Gibran. Kalau itu tidak dilaksanakan atau tidak terjadi, apakah mungkin head to head terjadi Mas Budi antara Prabowo dengan Gibran? Mas Budi, ada kutukan jabatan wapres. Wah. Kapan negeri ini punya wapres 2 periode selain Hatta bersama Bung Karno dari? Belum pernah ada. Belum pernah ada. Berharap boleh, tapi ya lebih realistis Gibran maju jadi seperti yang ditujukan oleh JK. Loh, JK kan maju juga kan di last minute juga, Bung. Maju jadi capresnya lawan SBY. Iya, last minute juga kan? Iya. Tapi JK udah tahu dari awal SBY tidak lagi dengan JK. SBY udah, dan juga kita juga pernah punya pengalaman nggak tabu-tabu amat juga seorang mantan cawapres berhadapan dengan capres ya kan nggak tabu-tabu juga ya kan, jadi biasa ya, normal aja. Normal. Dan demokrasi itu wajar aja gitu loh. Jadi Bung melihat jalan itu lebih aman. Bagi saya jauh lebih baik. Ya berharap boleh untuk Gibran bersama dengan Pak Prabowo boleh. Tapi kalau itu berharap tidak terpenuhi, ya silakan maju sebagai capres sendiri. Bentuk aja laser Gibran untuk menyiapkan Gibran. Bahwa nanti jadi lagi dengan Pak Prabowo, alhamdulillah. Kalau tidak, Gibran udah siap dengan laskarnya sendiri-sendiri. Daripada saya tahu ya, tapi dugaan saya kebersamaan Pak Prabowo dan Pak Jokowi pada titik tertentu akan mengalami talak 3. Pada titik tertentu akan mengalami talak 3. Karena talak 3 itu perceraian loh. Perceraian yang tidak bisa lagi disatukan. Tidak bisa rujuk lagi gitu loh. Oh ya, apa kriteria titik tertentu yang Bung Kisman maksudkan? Oleh Prabowo semua hari ini, sengkarut persoalan bangsa ini adalah peninggalan Jokowi. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya sudah kedatangan lagi sahabat lama saya, Bung Kisman Latu Makulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya Bung, pemirsa saya lagi suka dengan Bung karena sekali saya hubungin langsung datang. Nah, itulah kelebihan Bang Budi di situ. Karena berbulan-bulan kemarin Bung menghilang soalnya. Ya, itu kelebihan Bang Budi di situ. Bang Budi ini kita nggak bisa melawan ini. Saya susah cari narsum sekarang, nggak tahu kenapa. Apalagi kalau Bang Budi pakai senior saya di Bang Julpan. Nah, itu juga. Jadi Bang Julpan, nanti Budi telepon, nggak bisa diangkat kita. Harus diangkat gitu loh. Jadi itulah kelebihan Bang Budi di situ. Terpaksa ada acara lain pun kita tinggalin dulu. Tinggalkan. Itulah. Dan rasanya topik yang ingin saya diskusikan ini, saya pikir kita berangkat background kita sebagai jurnalis. Jurnalis dalam melihat sesuatu kan cenderung lebih objektif. Nah makanya orang yang saya kenal sebagai wartawan lama yang kita masih berhubungan ya, salah satunya adalah Bung Kisman. Bung, akhir-akhir ini ya kita dihebohkan atau ruang publik kita lebih banyak bercerita tentang safari politik Pak Jokowi. Nah, di balik itu sebelumnya dikampanyekanlah sedemikian rupa oleh teman-teman relawan Pak Jokowi bahwa kita mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Nah, tetapi anehnya ya, satu, itu kan sejak lama, sejak awal tahun kalau nggak salah, ya itu sudah mencoba, Pak Jokowi sudah mengingatkan bahwa kita mendukung pemerintahan ini 10 tahun, artinya kan sampai 2034. Nah, tapi di sisi lain Pak Prabowo sendiri tidak pernah merespon ya ajakan 2 periode ini. Pak Prabowo juga tidak pernah memberikan tanggapan, even dengan bercanda pun nggak pernah. Malah Pak Prabowo bilang,
jangankan mau maju lagi. Kalau gagal dalam 5 tahun ini, mencalonkan lagi. Dia tidak akan maju lagi. Artinya apa? Seolah-olah ajakan Pak Jokowi di satu sisi, di satu ruangan yang nggak terdengar di ruangan Pak Prabowo kan seolah-olah seperti itu. Nah, kemudian ya, mulai partai-partai koalisi juga mulai merespon yang selama ini diam, tapi responnya justru seolah-olah berpihak kepada Pak Prabowo. Ngapain sih sekarang kita bicara Prabowo Gibran 2 periode, ini aja masih berjalan. Bung sebagai wartawan senior, bagaimana memandang konstelasi ini secara makro politik kita saat ini? Wajar aja Pak Jokowi ngomong seperti itu. Karena itu dia berharap. Berharapnya apa? Berharapnya kalau bisa 2 periode, maka setelah itu Gibran yang jadi incumbent. Setelah itu peluang Gibran untuk jadi presiden terbuka lebar. Jadi kita itu setelah tadinya kita berpikir hanya Pak SBY yang berpikir tentang dinasti keluarga. Iya. Setelah menjadikan Agus Harimurti sebagai suksesi kepemimpinan di Demokrat, kita pikir cuma Pak SBY aja yang berpikir seperti itu. Bukan hanya itu. Kita berpikir, oh ternyata yang disebut dengan dinasti politik itu nggak hanya dari Bu Mega, Demokrat, tetapi juga kok Pak Jokowi juga seperti itu. Itu yang mau ingin sampaikan. Yang saya mau bilang bahwa satu waktu teman saya, kan sekarang bupati apa ya di Sumatera Utara, sahabat saya, tuh sambil bercanda, Masinton Pasaribu. Oh, Masinton, ya. Tapanuli Utara. Tapanuli Utara. Jadi dia sambil bercanda dia menggambarkan, menduga-duga kalau Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo 2 kali, setelah itu Jokowi dengan segala cara akan mengusahakan Gibran jadi presiden 2 periode. Setelah itu Kaisang naik 2 periode. Dan pengganti Kaisang adalah Jan Etes. Astagfirullah. Karena kalau dilihat urun waktunya, waktu Kaisang berakhir, 25 itu tahun Jan Etes sudah memenuhi syarat untuk jadi calon presiden gitu loh. Ini lebih parah tuh dinasti keluarganya. Gitu. Ya? Jadi kalau saya melihat, ya Pak Jokowi harus kerja keras, untuk mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, termasuk mencoba peta komplit Pak Prabowo agar pasangan Prabowo Gibran tetap dipertahankan di 2009, karena terlalu banyak luka yang ditinggalkan dalam tata kelola 10 tahun terakhir ini. Ya, luka di sana itu ya ada under invoicing. Luka dan darah barangkali. Luka dan darah. Ada under invoicing. Kalau luka itu ya korupsi. Gimana? Bunga bank kita dalam pinjaman luar negeri pada global bond itu negara tetangga yang ratingnya di bawah kita itu cuma 1-2%. Kita 6-7%, bukan 5. Terus siapa yang menikmati selisih ini? Sementara yang bayar rakyat dari pajak. Nah, kayak model begitu. Terus HGU itu Belanda aja penjajah itu 70 tahun. Kok Jokowi bikinnya 190 tahun? Bisa kita urus satu-satu. Waktu Jokowi naik itu janjinya dolar di bawah 10.000. Tapi Jokowi turun posisi dolar 15.500. Jadi kalau orang ributin dolar hari ini, saya bilang sabar dulu. Dari berapa? Jangan lihat 17.500 atau 18.000. Jokowi take over dari SBY, posisi dolar 11.000. Jokowi turun 15.500. Artinya 14.500 nih. Pak Prabowo belum sampai 2.000. Taruhlah 2.000 kalau 17.500 dari 15.500. Jadi kenaikan tuh berapa persen itu? Jangan dilihat 17.500-nya. Gitu. Nah, terlalu banyak janji yang ya banyak omong-omong tapi tidak terrealisasi. Pertumbuhan ekonomi
dia janjikan berapa persen? 7-8%. Tapi terrealisasi cuma bertahan di 5%. Macam-macam lah. Termasuk penggunaan dana COVID yang terlalu banyak. Itu membuat Pak Jokowi harus dengan segala cara berupaya agar kekuasaannya dia tetap ada dalam kekuasaan. Kalau tidak, kapan aja bisa diproses hukum. Kalau tidak, saya yakin itu dari segi non berdarah-darah. Apa karena ada komitmen barangkali, Bung, antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pada saat misalnya yang kalau kita dengar cerita dari pihaknya Gerindra, ya kan yang memang meminta Mas Gibran itu kan Pak Prabowo sendiri. Ya seperti pengakuannya Pak Dasko kan begitu. Politik itu pragmatisme, Mas Budi. Pragmatis saja. Jadi kalau misalnya ada janji 10 tahun, kalau itu diingatkan oleh Pak Jokowi kan itu juga nggak salah. Kalau saya mau menang, saya harus rangkul salah satu anggota keluarga Pak Jokowi karena instrumen kekuasaan. Atas partai politik ketika itu, atas partai baru yang namanya Parcok, masih di tangan Pak Jokowi ketika itu. Pragmatis saja. Di politik itu pragmatis. Tidak ada musuh abadi. Tidak ada teman sejati. Pragmatisme kita di mana? Oke, sekarang berarti... Tapi begitu ini jalan, jadi lain lagi. Pak Prabowo itu memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun. Macam-macam kerusakan. Anda masih ingat yang tadi Mas Budi bilang berdarah? Pemilu 2019, berapa banyak mati? Ribuan. Ada proses otopsi dan lain-lain. Tidak ada otopsi, tidak ada berita acara malah. Tidak ada berita acara. Tercatat karena kelelahan. Kan gitu. Karena kelelahan tuh. Iya. Apakah karena kelelahan make sense? Masuk akal bagi kita. Lelah itu para panitia di TPS itu kemudian meninggal. Masif kan begitu. Pemilu kemarin 2024 sama, yang dipilih sama tuh. DPD, DPR, Presiden, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Masih tuh, nggak berubah, nggak ada. Nah, ini berdarah banyak, luka dan berdarah-darah. Pemerintahan Jokowi ini pemerintahan yang penuh luka dan berdarah-darah. Sampai belakangan dengan PDIP ada pengkhianatan apa segala macam. Pak Prabowo, saya di Pak Prabowo saya akan pragmatis. Untuk bisa menang cuma satu, gandeng keluarga Jokowi. Tapi setelah itu kita evaluasi. Jadi sekarang kalau misalnya itu saya tafsirkan sebagai Pak Jokowi hanya sekedar mengingatkan kita pernah punya komitmen janji 10 tahun misalnya. Itu salah apa tidak Pak Jokowinya? Dan apakah juga Pak Prabowo salah apa tidak ketika belum merespon sampai hari ini? Jangankan beliau maju lagi, beliau mau melanjutkan. Maju lagi aja belum tentu. Kalau tidak mengalami sukses dalam 5 tahun ini. Makanya penataan itu pasti mereka lakukan. Saya yakin beliau akan melakukan penataan di akhir sebelum Oktober 2026. Karena 2 tahun itu biasanya udah mulai nilai itu. Ada batas waktu untuk. Nah, persoalannya daya jual Gibran ini masih ada atau tidak? Oh, itu perlu diukur dulu Perlu diukur juga. Politik kan ada matematikanya, Bos. Nggak bisa begitu aja. Kalau itu bisa berakibat pada jeblok. Contoh lah, ada toko baru yang namanya Kang Deddy Mulyadi, KDM Gubernur Jawa Barat. Iya, iya. Hari ini. Kader Gerindra juga loh. Kader Gerindra. Surveinya untuk capres itu 22%. Tinggi banget. Untuk newcomer. Untuk cawapres nomor 1. Cawapres nomor 1? Tertinggi nomor 1. Gibran. Oh, jauh banget, Bos. Nomor 5 apa nomor 6 nomor 7 tuh. Di angka berapa persen? Rendah sekali, di bawah 5% gitu. Kan jadi untuk untuk cawapres itu dia di atas hampir 40. Ini semua tuh ada hitung-hitungannya dong. Tapi mau Pak Jokowi berusaha, namanya juga berusaha. Mau hasil atau tidak, nanti kita lihat gitu loh. Tapi kan semua ada kalkulasi-kalkulasi politiknya. Politik itu ada hitung-hitungannya, nggak bisa juga gitu loh. Memaksakan
Gibran dengan keterbatasan intelektual yang model begitu juga ya kita mau bilang apa gitu loh. Sama aja dorong gerobak mogok, bos. Dulu gerobaknya kuat karena kekuasaan di belakang dia. Sekarang kekuasaan apa yang ada dipunyai oleh Gibran? Iya, masuk akal sih memang pada saat 2024 secara elektoral pun pada saat itu ya Gibran kan memang rendah. Rendah. Ya kan, tetapi yang dilihat oleh Pak Prabowo kan bukan Gibrannya. Mesin politiknya Pak Jokowi sebagai presiden pada saat itu kan masih menjabat. Dugaan saya, kalau Gibran tidak jadi ditolak oleh MK, mungkin Ibu Riana yang diambil. Yang penting melekat anggota keluarga. Oh, iya, mungkin Ibu Riana yang diambil oleh Pak Jokowi. Saya menduga. Karena tidak ada pilihan lain. Orang Sandi Yuda itu kan masuk dalam, baru bikin penguatan dari dalam. Jarang sekali orang Sandi Yuda dari luar. Dari luar udah berapa kali gagal. Masuk ke dalam. Itulah yang terjadi. Kalau kemarin Gibran tidak diakomodir oleh putusan MK, dugaan saya Pak Prabowo akan ambil Ibu Iriana jadi wakilnya. Oke. Berarti kalau selama ini yang didorong oleh Pak Jokowi itu adalah kita mendukung pemerintahan ini berjalan 2 periode. Artinya apa? Yang diinginkan oleh Pak Jokowi adalah Capres dan Cawapres 2029 nanti tetap Prabowo Gibran. Kalau itu tidak dilaksanakan atau tidak terjadi, apakah mungkin head to head terjadi Mas Budi antara Prabowo dengan Gibran? Mas Budi, ada kutukan jabatan Wapres. Wow. Kapan negeri ini punya Wapres 2 periode selain Hatta bersama Bung Karno dari? Belum pernah ada. Belum pernah ada. Sri Sultan Hamengkubuwono IX cuma 1 kali. Setelah itu diganti oleh Adam Malik cuma 1 kali. Setelah itu diganti lagi oleh Umar Wirahadikusuma cuma 1 kali. Setelah itu diganti lagi oleh Sudarmono cuma 1 kali. Setelah itu diganti lagi oleh Trisutrisno cuma 1 kali. Setelah berakhir diganti oleh siapa? Habibie yang kemudian jadi presiden. Tidak punya Wapres. Oke? Gus Dur Wapresnya Megawati. 1 kali. 1 kali. Hamzahas 1 kali. Wapresnya Megawati 1 kali. Ketika Hamzahas maju, Megawati maju tidak lagi bersama Hamzahas. Hamzahas kalau nggak salah dengan Agung Gumelar. Ya. Terus setelah itu SBY dengan JK 1 kali. 1 kali. Yang keduanya dengan Budiono. Begitu juga dengan Jokowi JK. dengan JK 1 kali. Setelah itu Jokowi yang Maruf kedua Amin. dengan Maruf Amin. 1 kali. Udahlah, kalau jadi Wapres jangan pernah berharap 2 periode karena itu ada kutukannya. Oke. Boleh percaya atau tidak, kita berangkat dari fakta historis. Iya. Sebuah pola yang sudah berjalan lebih dari 25 tahun. Tidak ada Wapres, bukan aja 25 tahun, dari era Pak Harto. 50 tahun lebih. Artinya Bung Kisman ingin menyampaikan bahwa jangan bermimpi lah. Gitu. Realita politik yang sudah terjadi sebelumnya, tidak ada pasangan itu antara Capres dan Cawapres itu, ya, incumbent sama-sama incumbent itu maju lagi, nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau itu yang terjadi, saya pernah mendengar pernyataan langsung dari Pak Jokowi bahwa kalau itu yang terjadi buat Pak Jokowi nggak ada masalah, ya kan? Artinya ya kita jalan masing-masing, gitu. Nah, kalau misalnya yang dimasukkan Pak Jokowi kemudian membesarkan mesin partai politiknya PSI sekarang yang dipilih, apakah Gibran akan ditempatkan di PSI untuk maju sebagai capres? Kemungkinan itu bisa. Kemungkinan itu bisa. Mengingat karena pemilihan kita kan one man one vote. Karena persyaratan capres itu kan diusung oleh partai peserta pemilu, bukan yang punya kursi di DPR. Ya. Jadi PSI bisa aja mengusung Gibran untuk capres. Kalau sudah menjadi peserta pemilu. Peserta pemilu, tapi masih ada verifikasi lagi. Jadi ruang untuk Gibran jadi capres jauh lebih baik jadi capres daripada mengharap dia jadi wapresnya. Lebih bermartabat juga ya kan?
Ya kalah normal lah. Iya. Orang bertarung kalah. Tapi kan normal. yang penting kan sudah maju. Tapi berharap untuk jadi wapres, bagi saya dari pengalaman fakta empiris yang pernah terjadi di Republik ini, rasanya belum pernah terjadi tuh. Selain Bung Karno dan Hatta. Tapi itu juga bukan ikut pemilu. Dari Merdeka sampai Hatta mundur dari wapres. Iya. Berarti menurut Bu, yang paling damai, yang paling realistis, ya nggak usah juga berharap seperti itu. Ya, berharap boleh. Tapi ya lebih realistis, Gibran maju jadi. Seperti yang ditujukan oleh JK. Loh, JK kan maju juga kan the last minute juga, Bung. Maju jadi capresnya lawan SBY. Iya, last minute juga kan? Iya. Tapi JK udah tahu dari awal SBY tidak lagi dengan JK. SBY udah, dan juga kita juga pernah punya pengalaman nggak tabu-tabu amat juga seorang mantan cawapres berhadapan dengan capresnya kan nggak tabu-tabu juga ya kan, jadi biasa ya, normal aja. Normal. Dan demokrasi itu wajar aja gitu loh. Jadi Bung melihat jalan itu lebih aman. Bagi saya jauh lebih baik. Ya berharap boleh untuk Gibran bersama dengan Pak Prabowo boleh. Tapi kalau itu berharap tidak terpenuhi, ya silakan maju sebagai capres sendiri. Karena pasti Pak Prabowo akan punya kalkulasi sendiri. Akan punya kalkulasi sendiri. Karena capres besok itu di periode keduanya Pak Prabowo itu adalah capres yang sangat berpeluang untuk jadi presiden periode berikutnya. Bung, kalau misalnya... Dan itu saya yakin Pak Prabowo tidak akan mewarisi bangsa ini untuk orang dengan dan kemampuan berpikir yang ya boleh dibilang rata-rata air kayak Gibran lah, jangan dibilang di bawah lah. Nanti kita menghina wapres gitu. Iya. Rata-rata air kayak Gibran lah. Jadi sikap yang sebaiknya mulai dilihatkan oleh Gibran, oleh Pak Jokowi juga seperti apa, Bung? Realistis. Misalnya. Berharap boleh. Tidak lagi mendengungkan Prabowo Gibran 2 periode. Sudah cukup. 2 kali udah cukup. Jangan juga mempeta komplit Presiden Prabowo. Itu kan kalau sampai yang ketiga lagi itu berarti mempeta komplit gitu loh. Berarti memaksakan kehendak gitu. Silakan aja Gibran mempersiapkan ya misalnya yang sekarang rame dibentuk itu adalah bermunculannya banyak sekali Laskar Gibran kan gitu ya. Jujur ya, itu aja diperbanyak. Nggak usah. Itu aja bentuk aja Laskar Gibran untuk menyiapkan Gibran. Bahwa nanti jadi lagi dengan Pak Prabowo, alhamdulillah. Kalau tidak, Gibran udah siap dengan laskarnya sendiri daripada saya tahu ya, tapi dugaan saya kebersamaan Pak Prabowo dan Pak Jokowi pada titik tertentu akan mengalami talak 3. Pada titik tertentu akan mengalami talak 3. Karena talak 3 itu perceraian loh. Perceraian yang tidak bisa lagi disatukan. Yang bisa rujuk lagi gitu loh. Oh ya, apa kriteria titik tertentu yang Bung Kisman maksudkan? Yang diperbaiki oleh Prabowo semua hari ini, sengkarut persoalan bangsa ini adalah peninggalan Jokowi. Cuma satu yang tidak, infrastruktur. Itu pun harganya masih bisa diperdebatkan. Karena kita masih bisa bikin perbandingan dengan jalan yang sama di negara lain gitu, yang jauh lebih rendah. Biaya pembangunannya? Biaya pembangunannya. Oh, oke. Semua persoalan yang hari ini yang dibilang under invoicing, under pricing, transfer pricing, ini semua di era Jokowi. Satu lagi kelebihan Pak Jokowi, kita harus bilang kalau kelebihan. Dia pernah menyetop ekspor batu bara untuk memenuhi suplai PLN. Di tahun 2002, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022. Lain dari situ, kohesi sosial, tabrakan antara kampret dan cebong, segala macam. Ini semua adalah peninggalan Jokowi yang memang kalau teman-teman saya yang pernah dekat dengan Pak Jokowi cerita, Pak Jokowi itu nggak bisa menciptakan musuh. Tetap dia memproduksi musuh. Mudah-mudahan tidak benar ya. Lama-lama jadi common enemy nanti. Tetap harus ada. Kalau nggak ada, kita bikin sendiri musuhnya. Supaya
ada benturan terus gitu. Itu Bung baca sebagai karakter politik Pak Jokowi. Selalu menciptakan musuh politik. Mudah-mudahan tidak benar. Tapi saya baca. Apa keuntungannya Pak Jokowi menciptakan musuh supaya politik? Supaya dia menjadi bahan pembicaraan. Oh, oke. Artinya menjadi pusat pembicaraan berarti popularitas terjaga. Terjaga. Itu juga yang terjadi pada kasus ijazah palsu. Kan simpel aja seperti dibilang oleh Pak JK sebagai orang tua, umurnya lebih tua dari Pak Jokowi. Bukannya itu barang seperti yang dicontohkan oleh anggota Arsani. Bukannya itu barangnya. Selesai. Masa bangsa ini berakhir bertahun-tahun hanya ada pada perdebatan urusan satu lembar ijazah itu. Nah, makanya dengan itu kita lihat di persoalan ijazah ini. Contoh kasus. Makanya bisa juga nih dugaan saya. Dorong aja nggak apa-apa. Roy sama teman-temannya jadi tersangka. Biar barang ini dibawa ke pengadilan. Sudah terjadi. Bawa pengadilan, uji di pengadilan. Oh. Barang bukti itu asli dan tidak asli, kita uji di pengadilan. Tapi persoalannya, memang kasus itu sudah sampai ke pengadilan. Saya ada hanya di pengadilan lah barang itu bisa dibuka asli dan tidak asli. Konteksnya yang dilaporkan Pak Jokowi bukan persoalan ijazah Bung, tetapi adalah ada peristiwa pencemaran nama baik. Iya, pencemaran nama baik itu konternya adalah karena ada ijazah asli. Ijazah. Adanya ijazah. Oke. Asli dan tidak asli. Kan pencemaran itu karena yang satu menuduh ijazah tidak asli. Maka ijazah asli dan tidak asli kan dibawa ke pengadilan. Untuk diperlihatkan di pengadilan. Berarti kalau pasal-pasal pencemaran nama baik yang diajukan oleh JPU baru bisa dinilai ketika memang ijazah aslinya ada. Sudah memastikan bahwa yang dipersoalkan ijazah itu betul-betul asli gitu. Berarti keputusannya di tangan hakim dong kalau begitu. Hakim tinggal menghadirkan Jokowi dengan ijazahnya. Bersama-sama dengan Jokowi, bersama-sama dengan ijazahnya, atau ijazahnya sendiri yang hadir. Tinggal dikonten dengan keterangan dari UGM. Selesai ini, perdebatan selesai. Paling lama sampai dengan putusan hakim, sampai dengan inkrah di MA, ya 1 tahun lah. Tapi 2027, sana kita udah tidak lagi bicara perdebatan ini. Ini Jokowi senang untuk diperdebatkan. Senang menciptakan musuh sehingga menjadi bahan pembicaraan. Ya wajar dong, mantan presiden 2 periode. Jadi pembicaraan punya terus. Punya musuh politik pasti menjadi bahan pembicaraan. Mengundang pro dan kontra. Saya kan yakin begitu. Ini kearifan Presiden Prabowo atau kearifan Kejaksaan Agung. Oke, kita bawa ke sana. Supaya mengakhiri perdebatan ini. Terlalu banyak persoalan ekonomi yang harus kita benahi. Kok anak bangsa cuma sengkarutnya di persoalan ini. Oke, bawa ke sana. Serahkan kewenangan ini kepada pengadilan. Apapun putusan pengadilan, perdebatan selesai. Oke. Tidak lagi bicara tentang Jokowi. Perdebatan selesai. Roy sama Tifa bersalah, selesai. Jokowi ijazah palsu, benar-benar palsu atau benar-benar tidak palsu, selesai. Anak bangsa kita maju kepada persoalan ada kepastian hukum. Ada kepastian hukum. Ini aku lihat. Wah ini. Sambil main golf, salah seorang pensiunan Pertamina tanya saya. Bang Gisman lihatnya bagaimana? Aku bilang, cerdas ini. Jaksa Agung sama Presiden. Bawa ke sana. Perdebatan di sana. Di sana terserah hakim. Hanya di sinilah Jokowi dan ijazahnya bisa dihadirkan. Berarti siapa yang akan memverifikasi keaslian ijazah itu adalah atas perintah hakim, hakim. Ya? Bukan atas kemauannya Roy Suryo atau kemauan dari pihak Pak Roy Jokowi. Suryo boleh minta. Tapi yang memutuskan tetap hakim. Tetap hakim. Hakim tinggal manggil. Yang kita dengar terakhir, mudah-mudahan tidak benar. Yang kita dengar terakhir, informasi terakhir yang kita dengar mudah-mudahan tidak benar. Katanya jasa Jokowi yang asli itu hilang. Katanya itu hoax. Mudah-mudahan karena ijazah asli Pak Jokowi kan sudah ada di penyidik waktu masih dalam tahap penyidikan. Nah sekarang kan pasti sudah ada di tangan jaksa. Mudah-mudahan tidak benar gitu kan. Kita bilang mudah-mudahan tidak benar. Tapi kalau itu hilang ya berarti memang tambah panjang masalahnya gitu. Jadi saya itu untuk memastikan tidak ada lagi perdebatan anak bangsa ini masalah itu, maka bawa ke pengadilan.
Oke, baik, kita kembali lagi ke persoalan apakah 2 periode itu diselesaikan saja, nggak usah lagi ada dukungan atau pernyataan kita mendukung Prabowo Gibran 2 periode, tetapi ya kalau memang sudah enggak ya sudah nyatakan aja bahwa Gibran akan menyapres, sudah itu aja ya. Pak Prabowo aja belum bicara tentang dirinya. Ngapain bicara Prabowo Gibran? Nah ini kan yang bicara kan kebanyakan para relawan. Jadi kalau begitu sekarang kalau misalnya semakin menjamur relawan-relawan Gibran, ya relawan Gibran aja. Relawan-relawan Jokowi silakan saja. Relawan Gibran, relawan Jokowi silakan aja. Apakah tidak akan mengganggu konsentrasi ataukah seolah-olah Pak Prabowo lagi ditantang? Nggak begitu? Pak Prabowo lagi fokus ngurus rakyat, belum bicara calon presiden. Ngapain bicara capres, cawapres, copros, cipres, capres apa? Ngapain gitu? Dia lagi konsentrasi urus rakyat. Urus kemiskinan rakyat, urus penderitaan rakyat, urus keterbelakangan rakyat. Yang dituangkan dalam bukunya Paradoks Indonesia, negara kaya, negara dengan sumber daya yang terlengkap di dunia, tapi rakyatnya miskin. Betul. Itu keresahan dia. Itu yang hari ini menjadi keresahan dia. Sehingga dia mau jadi presiden. Nah, menurut Bung, kalau kemudian semuanya akhirnya bicara berpikir dalam kerangka yang realistis. Pak Prabowo berpikir untuk rakyat, saya akan maju bukan dengan Gibran. Gibran pun menerima, nggak apa-apa Pak, saya juga akan maju sendiri. Menurut Bung, karena mengingat basis dukungan Gibran pada saat 2024 itu turun dari makom ayahnya sendiri, ya, apakah untuk 2029 seandainya itu terjadi, apakah akan mengalami situasi yang sama? Artinya tingkat elektabilitasnya Gibran karena didukung oleh Pak Jokowi juga akan tetap tinggi seperti yang 2024. Kita lihat aja, kemarin PSI dapat kursi nggak? Kan cuma naik 1% dari 1,8 ke 2,8. Itulah hasilnya Pak Jokowi, Gibran dan Kaisang. Bung yakin nggak akan bergeser? Meskipun Pak Jokowi sekarang akan keliling daerah nih. Udah omongan di mana-mana bahwa yang masang balihonya PSI itu bukan orang PSI tapi aparat pemerintah. Yang Jokowi adalah Jokowi adalah PSI adalah Jokowi. Tetap hasilnya kayak begitu. Ya sorry ya, saya cuma berangkat dari fakta. Masih punya kekuasaan aja, nggak ngangkat, apalagi nggak punya kekuasaan. Kalau dilakukan semacam modifikasi, ya modifikasi dalam arti begini. Kalau waktu 2024 kan Pak Jokowi nggak mungkin turun kampanye karena masih menjabat beliau, kan. Nah kalau sekarang kan beliau sudah pensiun, makanya akan langsung terjun ke daerah-daerah, ke desa-desa sampai ke kampung-kampung untuk menyapa rakyat. Nah itu kan apakah itu relevan ya untuk misalnya menaikkan elektabilitas PSI? Orang sekarang udah makan bergizi gratis, bos. Yang dilihat Prabowo, bos. Oh Oh makanya dicari cara bagaimana program MBG ini gagal gitu ya. Orang makan ibu hamil sama anak kurang gizi juga berdapat juga. Udah yang dilihat Prabowo. Udah lupain tuh Jokowi, bos. Kecuali daihar termul lah. Termul. Lihat makan gizi gratis, bos. Sekian 80 juta anak makan, bos. Ya, target penerima manfaatnya kan 84 juta penerima manfaat. Udah. Itu menyeret anak, menyeret bapak, menyeret mertua. Udah kali berapa tuh, bos? Nah, Prabowo udah menang mutlak, bos. Dalam konteks hitungan itulah Pak Jokowi berharap ini tetap pasangan ini berlanjut 2 periode. Boleh aja Pak Jokowi keliling Indonesia, nggak apa-apa lah. Sebagai mantan presiden nggak apa-apa. Menurut Bung Kisman yang mungkin juga banyak informasi dengan teman-teman atau ring setengahnya Pak Prabowo, apa alasan Pak Prabowo untuk tidak mau bersama lagi dengan Mas Gibran? Enggak, belum sampai bersama. Beliau calon aja belum. Oh, karena memang poinnya adalah berpikir untuk jadi calon presiden lagi. Pak Prabowo belum berpikir tentang itu. Hanya karena itu. Maju di 2029 aja belum kok. Itu ngomong depan kader Gerindra. Iya. Itu saya pernah dengar itu awal tahun 2026. Kan Gerindra ada semacam Rapimnas gitu, ya kan? Nah di Rapimnas itu dia sampaikan ada keputusan peserta akan mencalonkan lagi ketua umum kami, ketua dan pembina kami untuk maju sebagai capres 2029. Jawaban Pak Prabowo,
saya tidak akan langsung menerima keinginan kalian kalau selama saya memerintah kalian tidak bekerja tahun, bantu saya. tidak berhasil kan itu. Tidak berhasil. Bekerja bantu saya untuk mensukseskan mengurusi rakyat. Jadi kalau bicara dirinya aja maju aja belum, bagaimana bicara dengan berpasangan dengan Gibran? Kan aneh bin ajaib. Jadi tugas kita sebagai anak bangsa dengan tugas-tugas mulia, program-program mulia yang diusung oleh Presiden Prabowo, tugas kita adalah mendorong itu berjalan dengan baik. Ahli surga, program ahli surga. Udah jalan dengan baik. Bung tadi menyatakan bahwa program MBG itu adalah program ahli surga. Kalau itu menggunakan uang APBN, uang negara maksudnya, apakah itu masih relevan dikategorikan sebagai programnya ahli surga? Lah, jabatan itu amanat. Abu Bakar tuh jadi khalifah, ngurus orang miskin. Umar mikul sendiri. Khalifah juga. Amanah. Pak Prabowo presiden. Amanah juga. Urus itu rakyat yang miskin. Jadi meskipun itu bukan dari kantong sendiri, ketika itu memang langsung mengurus rakyat, memberi makan rakyat, itu ahli surga. Luar biasa. Kantong sendiri juga ahli surga. Jabatan punya rakyat. Makanya hebatnya Prabowo itu tahta dan harta negara untuk rakyat. Tahta dan harta negara untuk rakyat. Bukan untuk pribadi. Pribadi bisa beliau kasih sendiri. Kalau kurang minta dari beliau, pasti beliau kasih. Tapi jangan gunakan duit rakyat. Nah, hebatlah Bapak ini. Sebagai closing statement, Bung Gisman, apa mungkin sebuah kalimat atau sebuah ajakan kepada Gibran atau Pak Jokowi, bagaimana caranya supaya fokus kita sama-sama? Ya Pak Jokowi kan sekarang juga sebagai rakyat toh, sama kayak kita, untuk membantu program Pak Prabowo ini. Ciptakan ketenangan. Ciptakan ketenangan. Bantu ciptakan ketenangan. Jangan memproduksi masalah-masalah yang tidak perlu produksi. Model jasa palsu ini. Oh, oke. Jangan menciptakan suasana yang menimbulkan pertengkaran di mata masyarakat, gitu lah. Apapun itu. Sebagai pemimpin itu ciptakan ketenangan. Ada perbedaan di orang datang selesaikan, bantu selesaikan. Kalau tidak bantu jangan memperlebar. Ini Jokowi memproduksi masalah sendiri gitu loh. Jadi nasihat yang paling sederhana dari Bung Gisman adalah ciptakan ketenangan. Ketenangan sebagai tokoh bangsa, sebagai negarawan. Dalam bentuk apapun. Jangan memproduksi perbedaan. Berarti ya safari politik itu adalah bagian dari memproduksi perbedaan. Sangat mungkin kalau itu. Buktinya apa? Ketika kemarin di Lampung ada penolakan. Sangat mungkin, bayangkan kalau sudah kepala kerbau dibikin kayak begitu, ada orang yang punya adatnya dengan kepala kerbau, pasti memprotes lah. Udah pastilah. Jangan, cuma kan behavior Pak Jokowi ini untuk dia dikenang, dia senang memproduksi masalah. Jadi agak kontradiktif ya. Gitu. Himbauan Bung Gisman dengan karakter dan behaviornya Pak Jokowi itu agak bertentangan. Pokoknya dia harus bikin sesuatu yang diingat. Ya masuk ke dalam gorong-gorong. Siapa teman saya Mas Inton bilang, ya kalau kita ketemu lagi ada yang masuk di gorong-gorong, kita injak aja tuh gorong-gorongnya tuh, kita injak papannya supaya kita paku lagi biar jangan keluar gitu loh. Berarti lebih kurang mungkin begini. Ada laku seorang mantan presiden yang saya anggap juga benar jauh dari keramaian seperti Pak SBY misalnya, ya kan? Padahal kan beliau kan masih ketua partai, masih ketua majelis tinggi di Demokrat, main gitar, melukis, dan benar-benar tidak menciptakan tulis puisi, keributan atau masalah seperti itu. Harusnya begitu. Seperti itu ya. Harusnya negarawan Pak SBY itu. Pokoknya datang, bantu Bapak Presiden ya. Yang makan bergizi gratis. Kalau bisa jangan ini. Datang boleh, keliling boleh, tapi bantu. Bukan mempromosikan partai tertentu. Jangan memproduksi masalah gitu loh. Oh gitu. Hampir kan dasar negara kita, Pancasila itu berapa pasal bicara persatuan sih? Bicara persatuan gitu loh. Boleh Pak Jokowi tetap melanjutkan safarinya, ya kan? Tetapi jangan output ketika bersafari itu memproduksi masalah. Saya nggak percaya kalau dia tidak memproduksi, karena behavior karakternya tuh senang memproduksi masalah.
Nggak ada masalah diproduksi sendiri gitu. Supaya dia menjadi pembicaraan publik terus-menerus. Walaupun itu tidak berpengaruh di elektabilitas. Tapi minimal popularitas ada. Menurut Bung, apakah publik pendukung atau pencinta Pak Jokowi masih dalam derajat yang sama kesukaannya kepada Pak Jokowi hari-hari ini atau sudah mengalami penurunan? Kita lihatnya ya kemarin di hasil yang dicapai oleh PSI aja lah. Oh, itu bagi Bung bagi tetap saya itu sebagai ukuran? Ukuran itu. Hasil yang dicapai oleh PSI kemarin tuh, bayangkan PSI dengan baliho terbanyak. Dengan spanduk terbanyak. Sampai di desa-desa. Golkar tuh nggak ada di desa-desa loh. Baliho dan spanduk nggak ada di desa-desa. PSI bisa ada di desa-desa. PDIP belum tentu ada. Makanya dibilang yang panggil bukan oleh PSI. Aparat pemerintah. Kita jangan sebut aparat pemerintah mana lah. Yang penting aparat pemerintahnya anak buahnya Pak Jokowi waktu itu lah. Hasilnya kayak begitu. Apalagi sekarang sudah ngomongin. Saya kebetulan diskusi sama aparat pemerintah itu yang ya diduga memasang. Kita udah usaha juga bang. Kita udah kerja juga tapi kesel ya hasilnya kayak begini. Cuma aparat pemerintah mana nggak etis saya sebut. Gitu Mas Budi. Jadi kalau lihat hasil kerja Pak Jokowi udah kita dorong aja Pak Prabowo dan Pak Gibran bekerja sampai di ujung. Bagaimana hasilnya nanti kita tunggu. Jangan paksa-paksa. Jangan dorong-dorong, jangan paksa-paksa. Mengalir saja. Mengalir saja. Biarkan rakyat yang punya mau, bukan Jokowi yang punya mau. Iya. Kalau toh harus bertahan Prabowo dan Gibran, itulah keinginan rakyat. Bukan keinginan Jokowi. Dan Jokowi hari ini rakyat biasa. Ini kalimat yang menarik nih saya pikir. Dan harus saya tutup sebagai closing statement dari saya, Bung Kisman. Terima kasih, Bung Kisman Latumakulita. Karena memang ya, daripada terus memproduksi ya ketidaktenangan di publik ya kan, memang sebaiknya kita semua ya, entah itu relawan Pak Jokowi, relawan Gibran, relawan Pak Prabowo, termasuk kita berdua, sebaiknya ya kita menciptakan ketenangan. Kalau kita sebagai jurnalis adalah memberikan pesan-pesan agar tidak menciptakan kegaduhan dan menciptakan ketenangan itu sampai ke publik. Kan itu tugas kita ya Bung ya. Dan tentang apakah Pak Prabowo dan Gibran akan berpasangan di 2029 atau tidak, biarkan itu mengalir secara natural. Jangan karena permintaan atau dikondisikan oleh siapapun tokoh politik. Itu lebih hebat ya Bung ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita nothing tulus, kita tidak berpihak kepada siapa-siapa. Kita tunggu saja bagaimana kita berpihak. Kita berpihak pada tujuan bernegara. Tujuan bernegara. Kita berpihak kepada tujuan bernegara. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Luar biasa. Yang lebih simpel adalah kita ikutin maunya rakyat apa pada saat 2029 nanti. Itu pasti akan terjemahan dari survei-survei Bung ya. Oke. Kita bertemu lagi di Ruang Konsensus episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.